Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 kenabian 27 Rajab diberangkatkan dalam sebuah perjalanan malam yang disebut Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian juga dari Qubatus Sakhra di kawasan Masjidil Aqsa dinaikkan menuju ke Sidratul Muntaha setelah melewati 7 lapis langit. Isra wal Mi'raj adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah untuk menunjukkan hakikat kehidupan dunia yang pada saat itu Rasulullah merasa kesedihan, merasa dunia tengah menghimpit dirinya dengan kematian istri tercinta, penopang dan pembantu jalan dakwah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan juga kepergian paman yang telah membantu melancarkan urusan jalan dakwah di kota Makkah, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga setelah kepergian dua orang yang membantu jalan dakwah tersebut berangkat ke negeri Taif untuk berdakwah di sana, mencoba tempat baru. Tetapi alangkah balasan ataupun sambutan yang diberikan oleh penduduk Taif dan anak-anak mereka adalah balasan dan sambutan yang buruk. Kemudian baginda Rasulullah SAW ketika akan kembali ke Makkah juga dihalangi oleh para pembesar Quraisy. Sampailah ada salah seorang dari kaum Quraisy yang memberikan jaminan kepada baginda Rasulullah untuk kembali ke rumahnya di Makkah. Maka dari segala situasi dan kesedihan tersebut, pada malam tersebut Jibril datang bersama kendaraannya yang bernama Burak, kemudian membawa baginda Rasulullah untuk melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Qubatus Sakhra atau Rock of the Dam menuju ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah melihat begitu banyak keindahan. Rasulullah kemudian diperlihatkan bagaimana nanti neraka itu beroperasi, apa saja siksaan yang berada di dalamnya, yang ada di dalamnya, ditunjukkan visualnya kepada baginda Rasulullah. Begitu juga taman-taman surga, rumah di dalam surga, nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah juga pada setiap pintu-pintu langit, pada setiap lapisan-lapisan langit dijumpakan dengan para pendahulunya, saudara-saudaranya yang mempunyai tugas yang sama, yaitu sebagai para nabi, sebagai para rasul. Termasuk juga baginda Rasulullah SAW diperjumpakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Singkatnya, kita telah diberitakan di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailan, di suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu di sekeliling masjidil aqsa, linuriyahu, supaya kami tampakkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Salah satu penyair terkenal, Al-Mutanabbi, mengatakan, cukuplah kepada baginda Rasulullah untuk menerima keindahan dan kenikmatan ketika melakukan Mi'raj ke langit. Di sana Rasulullah melihat bintang-bintang yang bercahaya. Kemudian Rasulullah melihat galaksi-galaksi yang sekarang ini kita ketahui setelah
ditemukan oleh para peneliti di zaman modern. Kemudian juga Rasulullah diperlihatkan dengan keindahan-keindahan langit, keindahan surga, dan kengerian terhadap balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Mutanabbi mengatakan, wahai baginda Rasulullah, mengapa engkau turun ke bumi lagi? Sedangkan cukuplah ketenangan, keindahan yang ada di langit, tapi engkau kembali ke atas dunia untuk menanggung kembali beban dakwah tersebut, untuk melanjutkan kembali beban dakwah tersebut. Apa yang kita pelajari dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang pertama adalah segala kesedihan, segala kesusahan, segala kesulitan baik dalam kehidupan atau jalan dakwah atau dalam berkeluarga atau sebagai orang tua atau dalam masalah ekonomi atau tekanan ekonomi, bahkan tekanan penguasa-penguasa dunia, itu semua adalah kecil di mata Allah ketika Allah mengajak baginda Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha, melewati pintu-pintu langit. Semua yang dilihat baginda Rasulullah dari dunia adalah sangat kecil, sangat halus. Begitu besarnya kekuasaan Allah, begitu besarnya kerajaan Allah, maka ditampakkan di situ kelemahan yang dikoar-koarkan oleh para kufar Quraisy, para pemimpin-pemimpin Quraisy yang senantiasa ingin menghentikan, bahkan ingin mencelakakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kecil, kehidupan di dunia ini hanyalah fata morgana, tetapi kehidupan yang kekal dan selamanya adalah nanti ketika berada di alam akhirat. Kemudian pelajaran yang kedua, bukti cinta baginda Nabi kepada kita. Baginda Nabi tidak memutuskan untuk tetap berada di langit. Dan kalaulah baginda Nabi meminta, mungkin akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi baginda Nabi pergi dalam kesedihan. Tapi baginda Nabi turun kembali ke bumi. Dengan kata lain, bahwa baginda Nabi ingin menyelamatkan umatnya agar tidak mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Mati dalam kerugian, mati dalam kekafiran, mati dalam maksiat, mati sebagai orang yang su'ul khatimah. Karena cinta baginda Nabi, maka baginda Nabi turun lagi ke atas dunia untuk melanjutkan tugas kenabian. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kesedihan di atas dunia akan Allah hapuskan dan Allah akan gantikan dengan kebahagiaan. Kalaupun kebahagiaan itu baru Allah berikan nanti di akhirat, maka kesabaranlah yang utama. Kita melihat banyak negeri-negeri Islam sekarang yang tengah ditimpa musibah, di Turki, di Kurdistan, kemudian di negeri Syam yaitu di Syria, dan sebagian Lebanon yang tengah ditimpa gempa bumi yang dahsyat yang membuat mereka menderita di musim dingin. Tetapi ingatkah kita dengan sabda baginda Nabi, barang siapa yang diberikan musibah kemudian dia ridha dengan ketentuan Allah, maka dia kembali menjumpai Allah dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan membawa amal yang melimpah ruah. Maka dia pun heran, dari mana amalku ini? Aku tidak melakukannya di atas dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya, wahai hambaku, inilah pahalamu, inilah balasanmu. Ketika engkau diberikan musibah di atas dunia, engkau ridha, engkau sabar dengan ketentuanku, maka aku jadikan engkau seorang yang kaya raya di hadapanku. Maka bersedihlah kita ketika kita diberikan kehidupan yang nyaman, ketika kita diberikan segala kecukupan, ketika kita diberikan
banyak materi, kemudian Allah enggan memberikan kita musibah. Apakah Allah berkeinginan agar kita menjadi miskin nanti ketika kembali menghadapnya? Wal'iyadzubillah. Maka bagi orang yang mendapatkan kelebihan, gantilah musibah itu dengan menghidupkan kebahagiaan di sisi orang-orang yang diberikan musibah. Banyak sekali pelajaran dari Isra wal Mi'raj yang bisa kita kutip dari perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di langit. InsyaAllah nanti akan ada part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.